Halo semuanya, perkenalkan saya Riandi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang store prosedur, trigger, dan function. Sebelum kita ke contohnya, mari kita kenali dulu apa itu store prosedur, trigger, dan function. Store prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam basis data dan dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Penggunaannya digunakan untuk mengotomatis tugas-tugas kompleks atau berulang seperti manipulasi data atau implementasi logika bisnis. Lalu yang kedua ada trigger. Trigger adalah perintah SQL yang secara otomatis dieksekusi sebagai respon terhadap suatu kejadian tertentu dalam basis data, seperti penambahan, penghapusan, atau pembaruan dalam tabel. Penggunaannya digunakan untuk memaksa aturan bisnis, menjaga integritas data, atau mencatat perubahan untuk audit trail. Yang ketiga, ada function. Function adalah sekumpulan perintah SQL yang dirancang untuk mengembalikan nilai tunggal atau sekumpulan nilai. Biasanya digunakan dalam konteks perhitungan atau transformasi data. Penggunaannya digunakan untuk operasi perhitungan pengolahan data atau transformasi. Nah, itu tadi penjelasan dari store prosedur, trigger, dan function. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mencoba membuat store prosedur, membuat trigger, dan membuat function. Pertama-tama, kita akan membuka database yang kita punya dulu. Di sini saya menggunakan database tahun lalu atau semester lalu yang sudah saya buat. Lalu kita buka saja dulu command prompt-nya. Oke, di sini sudah terbuka. Kita show database. Di sini saya sudah membuat sebuah database yang bernama sewa kamera Bali. Langsung saja kita buka, kita use sewa kamera. Sewa kamera Bali. Oke, di sini sudah ke use. Nah, di sewa kamera ini, sewa kamera Bali ini, saya memiliki beberapa tabel. Nah, kita coba lihat tabel apa saja yang ada di sini. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel kamera, tabel lensa, tabel pelanggan, dan tabel sewa. Kita lihat apa saja isi dari tabel kamera. Kita menggunakan select from kamera. Oke, di sini ada kamera ID, merek, model, harga sewa per hari, status. Ada berbagai macam merek, model, harga, dan status. Kita lanjut untuk melihat bagian isi dari tabel lensa. Kita gunakan yang sama, select from lensa. Di sini mirip-mirip ya. Ada lensa ID, merek, tipe, focal length, sewa, harga sewa per harian, dan status. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita gunakan select from juga, yaitu tabel pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ini ada beberapa atribut seperti pelanggan ID, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, alamat, kota, negara, dibuat pada. Kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel sewa. Kita gunakan select from sewa. Oke. Di tabel sewa ada sewa ID, pelanggan ID, kamera ID, lensa ID, tanggal sewa, tanggal kembali, total biaya,
dan dibuat pada. Nah, itu saja isi dari database saya, database yang sederhana dari sewa kamera Bali yang kita akan gunakan untuk membuat start prosedur dan membuat trigger dan membuat function. Oke, pertama-tama mari kita buat start procedurnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita gunakan, kita rubah delimiternya dulu menjadi slash. Jika sudah, kita keluarkan rumus dari sintaks dari membuat start prosedur, yaitu create prosedur. Di sini saya akan membuat nama prosedurnya itu dengan hitung salah. Di sini kita membuat prosedur. Saya mau memakai nama dari prosedur itu dengan merek kamera. Nah, lalu kita isikan in, karena ini memakai start prosedur in. Lalu kita masukkan kembali merek kamera. Kita isikan tipe datanya. Saya di sini menggunakan varchar dengan 15. Lalu begin. Kita ambil dari mana? Select from. Dari sini mengambil dari tabel kamera, yaitu yang berada di bagian di atribut merek menjadi merek jadi merek kamera. Ya sudah, N terang. Oh, ada error. Apa yang salah di sini? Create prosedur merek kamera. In merek kamera varchar 15. Bikin select from kamera where merek. Coba kita ulang. Create prosedur merek kamera. In merek kamera varchar tadi kan 15 dan begin, lalu select from kamera where oh, di sini kita salahnya tadi. Di sini kita kurang mengisikan titik koma. Lalu kita N. Oke, query-nya sudah jalan. Berarti di sini sudah ada start prosedur in. Di sini start prosedur ini berfungsi untuk memisah bagian merek kamera. Seperti kita jika ingin melihat merek kamera seperti Canon, berapakah ada dari merek Canon tersebut, maka kita tinggal memanggil dari start prosedur ini. Oke, kita coba aja langsung. Kita langsung memanggil dengan, sebelum itu kita delimiter dulu. Delimiter kembali. Oke, jika sudah, lalu kita panggil call merek kamera. Ya sudah. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi, di sini saya akan memanggil merek Canon. Ya sudah, titik koma, lalu kita enter. Nah, maka yang awalnya dari
tabel kamera, ini ada beberapa jenis merek kameranya. Kita akan menggunakan prosedur, kita memanggil merek Canon saja yang akan keluar, maka seperti inilah yang akan keluar. Oke, jika kita ingin mengetahui berapa sih jumlah ada merek Canon, kita bisa saja menghitung dengan cara manual, ataupun kita bisa membuat prosedur baru lagi, yaitu prosedur out, untuk mengetahui jumlah dari merek Canon ini ada berapa tanpa menghitung manual seperti ini. Kita langsung coba saja, kita delimiter dulu. Jika sudah, langsung kita create prosedur. Kita gunakan namanya jumlah merek. Kita masukkan ini yang tadi dulu, merek kamera. Kita gunakan varchar 15. Lalu kita tulis out, kita namakan total menggunakan integer. Ya sudah, begin. Lalu select count, ini bintang, lalu into ke total dari kamera, lalu dari mana, dari merek, ini merek kamera, jika sudah lalu kita end. Ada yang salah, berulang, create prosedur jumlah merek, ini merek kamera, kan varchar 15, out total menggunakan integer, begin, select count, into total from kamera where merek kamera, titik dua gunakan n plus. Oke, query-nya sudah berjalan. Maka dengan memanggil nanti dari store prosedur out ini, kita tidak perlu capek-capek menghitung secara manual. Semisal ini datanya banyak, ini kita tinggal memanggil store prosedur dari out ini. Oke, kita coba dengan memanggilnya menggunakan, sebelum itu kita delimiter dulu. Sudah, kita gunakan call jumlah merek, kita panggil Canon kembali, lalu kita total, query on, kita langsung select saja totalnya. Totalnya ada 4, dan benar di tabel ini ada 4. Itu tadi 2 jenis store prosedur yang bisa kalian gunakan dan contoh. Kita lanjut saja ke trigger. Oke, kita lanjut ke trigger. Di trigger
saya akan membuat di tabel kamera ini yang awalnya tersedia menjadi tidak disewa atau tidak tersedia, itu bebas. Saya akan menggunakan disewa jika kita melakukan transaksi. Dan trigger yang kedua, kita akan mengembalikan kembali dan setelah disewa menjadi tersedia kembali setelah barang itu sampai kembali ke tempat penyewa ini. Langsung saja, awal-awal kita delimiter terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung buat create trigger. Saya menamakan after sewa insert. Jika sudah, kita enter. Kita gunakan after insert on sewa. Lalu for each row. Sudah, begin. Lalu update kamera. Set status. Kita gunakan disewa. Di mana kamera ID dengan kamera ID update lensa. Set status disewa. Where lensa ID lensa ID sudah kita end. Oke, wiringnya jalan. Nah, jika kita nanti menambahkan sebuah data di tabel sewa, maka di tabel lensa maupun kamera yang disewa yang awalnya bisa nanti kita gunakan ID 1 ya, karena kita menggunakan Canon, lensa Canon dengan tipe EF, lalu kita menggunakan kamera Canon dengan model EOS R6. Nah, nanti di sini tabelnya akan berubah dari tersedia menjadi disewa. Itu untuk trigger yang pertama. Kita coba saja langsung. Kita coba, kita masukkan, sebelum itu delimiter dulu. Sudah, langsung saja kita insert into, masukkan data. Di tabel sewa. Pelanggan ID, kamera ID, lensa ID, tanggal sewa, tanggal kembali, dan total biaya. Sudah, kita slash, lalu kita masukkan datanya. Satu, kita kan mau tadi menggunakan tangan ID yang satu, kamera ID yang satu, lensa satu. Oke, kita gunakan satu. Sudah, kita gunakan tanggalnya. Sebenarnya 2024 bulan 1 tanggal 1.
lalu kembali di tanggal 2024 bulan 1 tanggal 3 dengan harga 250.000. Kita sudah tutup. Oke, query on. Maka datanya sudah selesai. Kita buktikan dengan cara select from kamera. Nah, benar, di sini dirubah langsung menjadi disewa. Itulah tadi trigger insert. Kita buktikan di tabel bagi 1, select from lensa. Oh, di sini dia kebalik ya. Di sini dia tersedia. Ya, intinya seperti itulah trigger insert tadi. Kita lanjut ke trigger update. Nah, lanjut ke trigger update. Kita sebelum itu kita delimiter dulu. Sudah. Oke. Langsung kita create trigger. Kita namakan sini after sewa update. Lalu kita after update on sewa. Ya sudah. Kita for each row begin. Oh, salah. Kita end dulu. Lalu bersemangat create trigger after sewa update. Lalu after update on sewa for each row begin. Menggunakan if new tanggal kembali, lalu current date, then update kamera, set status menjadi tersedia. Lalu di mana? Di kamera ready menjadi new kamera ID, ini mengapa seperti ini? Artinya kita delimiter. Oh, kita lupa delimiter yang ini. Oke, kita ulang dulu ya. Create trigger after sewa update. After update on sewa for each row begin if new tanggal kembali
Jadi ke trend date, lalu update kamera, set status menjadi tersedia di kamera ID, bagaimana nanti new kamera ID, lalu kita update juga di lensa, set status tersedia where lensa ID new lensa ID. Kalau kita end if, kalau kita end, oh kembali ya, create trigger after sewa update, after sewa on sewa for each row begin if new tanggal kembali current date update kamera, update kamera, new kamera ID, update lensa, set status, and if, and kita coba ulang dulu delimiter, lalu create trigger after sewa update, after update on sewa for each row begin if new tanggal kembali date. Oh, kita salah di sini. Dan kalau kita update kameranya, set status menjadi tersedia where kamera ID new kamera ID, lalu kita update juga lensanya, set status menjadi tersedia where lensa ID new lensa ID, and if, lalu kita end. Oke, cuma karena kurang dan tadi query-nya sudah selesai. Lalu kita update sewa untuk menjalankan sebuah trigger ini. Kita update, sebelum itu delimiter dulu. Jika sudah, kita update
sewanya, set menjadi tanggal kembali oke menjadi 2024 bulan 4 tanggal 1. Itu. Oke. Where sewa ID sama dengan 1. Oke. Query-nya sudah jalan. Kita coba select from kembali di tabel kamera. Nah, karena tadi kita menggunakan yang ini, trigger yang pertama yaitu trigger insert, maka dia akan merubah menjadi disewa. Dan dengan menggunakan trigger update, dia menjadi tersedia kembali. Karena barangnya sudah dikembalikan, ini kita tinggal mengupdate-nya saja agar menjadi tersedia. Begitu. Di tabel kamera. Nah, itulah tadi dua trigger, yaitu trigger insert dan trigger update. Oke, kita langsung lanjut ke function. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai saja membuat function. Langkah pertama kita delimiter dulu. Oke, sudah, langsung kita create function perkalian while angka in pengalihin returns in, lalu kita stick begin declare hasil in default null, declare ada tipu di sana guys, kita berarti end dulu. Create function perkalian while angka in pengalihin returns in begin declare hasil in default null, lalu declare in default null, while angkadu set hasil sama dengan hasil ditambah pengali, set i sama dengan i ditambah 1, koma kita ny. Kita ny lalu return hasil n. Kita cek kembali create function perkalian while angka in pengaliin
returns in deterministic begin declare hasil in default null, declare i in default null, declare hasil in default null, while i kecil daripada angka 2, set hasil plus pengali, and while error at line 13. Oh, ternyata guys, kita create ulang. Create function perkalian file angka in pengali in. Returns in deterministic begin declare hasil in the null, declare i in hasil in default null, while i angka 2 set hasil sama dengan hasil plus pengali set i sama dengan i lebih ditambah 1 titik koma and while return hasil n. Query-nya sudah mau. Jadi di sini sudah dibuat satu function. Kita akan coba memanggilnya dengan cara select nama depan, perkalian file, while nama depan S panjang dikali 2. Kita cek dulu sebelum saya lanjut. Nama depan perkalian while nama depan 2S panjang dikali 2. Semoga tidak ketipu. Lalu kita from pelanggan. Oh iya, kita lupa tadi mendeklar. Kita delimiter dulu. Baru kita select nama depan perkalian while nama depan S panjang dikali 2. Panjang dikali 2 from pelanggan.
Oke, sudah keluar di sini panjang dikali 2-nya dari function yang pertama. Kita langsung lanjut ke function yang kedua. Function kedua kita akan menghitung diskon. Kita delimiter dulu. Sudah delimiter. Langsung saja kita create function hitung diskon. Kita pakai jumlah pembelian double returns double, lalu return begin declare diskon double if jumlah pembelian sama dengan 1000 dan set diskon sama dengan jumlah pembelian tentang 10 lalu else set diskon jumlah pembelian 0,05 and if return diskon n di headline 9 and if set diskon jumlah pembelian. Oh, ini kita salah. Ini sebenarnya kita pakai tanda bintang, jadi kita buat ulang. Create function hitung diskon jumlah pembelian double returns double return begin declare diskon double if jumlah pembelian 1000 dan set diskon dengan jumlah pembelian 10 else set diskon jumlah pembelian kita sini saya di 0,05 and if
diskon kita N. Semoga mau lancar. Oke, query-nya aman, sudah aman. Lalu kita mencoba mengeluarkan diskon tersebut. Sebelum itu delimiter dulu. Nah, kita sudah di delimiter, kita select hitung diskon. Kita pakai 1.200. Berapakah diskonnya? Oke, diskonnya 120. Oke teman-teman, itu tadi dia video dari saya yang menjelaskan dan memberikan contoh store prosedur, trigger, dan function. Sekian video dari saya, semoga video dari saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, mohon maaf, saya tutup dengan akhiri. Terima kasih.